Oke, merah-merah. Ini tapi yang merah-merah kayak gitu. Apa? Aku. Balik aku. Foto dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Desi Puspita. Nah, tadi di opening udah lihat aku diundang ngerujak sama temenku. Jadi itu temen tetangga depan rumah gitu yang selalu aku panggil saya. Dia ngundang aku via WhatsApp karena selama ini kan dia yang suka main ke rumahku. Kalau aku tuh emang jarang banget kecuali ada perlunya ya. Misalnya aku mau fotokopi, baru aku ke rumahnya gitu. Jadi kalau emang nggak ada kepentingan, aku tuh orang yang paling mager keluar rumah. Jadi lebih suka diam di rumah gitu. Cuman karena biasanya dia kan selalu main ke rumahku ya, sekali-sekali dia ngundang aku buat ngerujak. Jadi apa salahnya aku pikir aku main ke situ. Dan ya seperti yang aku bilang tadi, dia ngundang via WhatsApp ya, walaupun kita tetanggaan. Kalau kita nggak sempet ngobrol langsung tuh biasanya by phone atau ya WhatsAppan gitu. Padahal bisa teriak gitu ya, atau bisa titip pesan ke anak-anak. Tapi dia tetap menggunakan ya aplikasi WhatsApp buat mengundang aku ke rumahnya untuk ngerujak gitu. Jadi rujak party lah ya, alah. Dan ini sudah nyala listriknya. Jadi ini sekitar jam 6 lewat gitu ya, udah mau maghrib ini mah. Aku tadi habis cuci piring dan aku nggak record. Langsung aku ganti spray ya. Ini spray di kamarku udah seminggu nggak diganti dan ngerasa gatel aja gitu ya kalau nggak ganti. Dan maafkan tembok kamarku yang masih belum berganti warna dan masih belontang-belonteng gitu ya. Itu bukan bekas coretan tapi lunturnya warnanya itu dimakan oleh waktu. Alah, gaya. Jadi itu maksudnya emang temboknya nggak bagus warnanya dan minta diganti ya. Tapi belum ada dananya. Belum ada dananya dan belum dapat izin dari Pak Su. Karena seperti yang aku bilang, Pak Su bilang, bukan rumah kita ini, yang penting bersih gitu. Cuman kalau aku mikir bersih tapi nggak rapi tuh rasa-rasanya gimana gitu ya. Tapi ya sudahlah, sabar saja. Mungkin nanti kalau sudah ada dananya Pak Su mengizinkan. Nah, jadi ini aku ganti spraynya jadi warna biru ya. Sebenarnya ini warna kesukaannya Pak Su ya. Kalau aku sih maunya ungu ya, atau hijau gitu. Itu kan lebih sejuk gitu. Cuman ya nggak apa-apa juga sih. Lumayan sih ya, cantik. Dan di sini aku mau ganti sarung bantal, tapi tidak pakai guling. Walaupun ada sarung gulingnya, tapi nggak aku pakai. Kenapa? Karena guling di rumah ini tuh hanya 3 dan 3-tiganya itu disabotase sama anak-anak aku. Anakku kan ada 3 ya, gulingnya 3. Jadi mereka tuh satu. Ayah dan bundanya tuh nggak kebagian guling. Dan di sini aku mau sapa teman-teman dulu ya. Dari tadi ngobrol terus lupa sapa-sapa. Hai Moms, hai Bunda, hai teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan semoga apapun yang kita rencanakan berjalan dengan baik dan lancar ya. Amin. Terima kasih juga bagi yang sudah klik video ini, baik teman-teman lama maupun teman-teman baru. Kemudian baik teman-teman yang rajin komentar, baik teman-teman yang rajin like maupun teman-teman yang tidak pernah komentar maupun tidak pernah like, dan juga teman-teman yang punya konten maupun tidak punya konten dalam akun YouTube-nya. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak atas dukungan dan support dari kalian ya. Dan bagi teman-teman yang baru mampir ke channel YouTube aku, yuk bantu aku kembangin channel YouTube aku dengan klik subscribe, kemudian like dan juga komentar agar aku bisa balas dukungan dan support kalian. Terima kasih. Nah, setelah ganti spray tadi, ini Pak Su minta masakin aku telur dadar dan tumis sawi ya, karena kebetulan lauk di rumah itu habis. Lauk sebelumnya adalah sotong, cumi dan cumi lagi gitu ya. Karena Pak Su setiap malam cari cumi, jadi dapatnya cumi terus gitu ya, sampai bosen.
masak hitam, ditumis, digulai gitu tuh ngerasa bosen ya, menunya nggak ganti-ganti ya. Sebenarnya harus bersyukur ya, apapun yang dimakan harus tetap disyukuri. Alhamdulillah sih emang nggak beli lauk ya, cuman kalau nggak ganti-ganti tuh rasanya gimana gitu ya bun ya. Dan akhirnya Pak Su beli telur, katanya minta didadarin telur dan ditumiskan sawi gitu. Jadi aku di sini hanya bertugas memasak karena yang belanja tadi Pak Su kayaknya habis sekitar 14.000 atau 15 ribuan gitu ya. Nah, dapatnya telur 5 butir dan sawi gitu. Sawinya pun nggak sampai setengah kilo kayaknya, ini mah sedikit banget. Kebetulan Pak Su adalah pecinta sawi ya, jadi semua jenis sawi dia suka, mulai dari yang pahit sampai yang manis ya. Jadi mulai dari yang putih sampai yang hijau, pokoknya apapun yang namanya sawi dia doyan banget ya. Dibanding semua sayur-sayur yang lain, dia lebih pilih sawi. Jadi kalau misalnya ke tukang sayur ditanya mau masak apa, jawabannya selalu sawi. Jadi sampai tukang sayur keliling yang biasanya lewat depan rumah itu tahu gitu ya, kalau bawa sawi pasti nawarinnya sawi gitu. Karena Pak Su kalau ditanya ya maunya sawi gitu, nggak bosan-bosan makan sawi. Nah, di sini sawinya mau aku tumis ya, tumisannya sama sih ya, bumbunya kayak bunda-bunda yang lain, 2 bawang dan cabai rawit. Aku nggak pakai teri di sini karena stok teri habis. Dan aku juga nggak pakai telur. Biasanya sih Pak Su minta ya kalau tumisan sawi itu maunya dia pakai telur apa ya, telur orak-arik ya, maksudnya diancur-ancuri gitu. Tapi karena telurnya hanya 5 butir dan 5-5-nya aku dadar, jadi nggak pakai telur sawi apa sih, sawi murni gitu deh ya. Sawi murni ya, maksudnya ya sawi original lah gitu ya. Nggak ada campurannya. Nah, ini udah mulai ngedadar. Aku juga ngedadarnya tadi cuman pakai bawang merah sedikit dan pakai penyedap rasa dan ditambah garam dikit aja gitu karena takut asin ya. Sepertinya telur ini adalah menu andalan dikala kepepet ya bun ya. Jadi kalau nggak punya lauk, biasanya telur adalah menu andalan. Atau kalaupun sudah ada lauk, tapi mau cepet-cepet ya, ringkes gitu cepet, pasti ya selalu telur ya pilihannya. Dan di rumah ini adalah rumah yang sangat amat boros ya akan telur gitu. Jadi kalau nyetok di rumah ini tuh nggak akan bertahan lama. Kalau orang lain mungkin sih ya, tetanggaku sih kayaknya bisa ya, tetangga depan rumah, 1 papan itu mungkin dia bisa 1 bulan. Kalau aku sih kayaknya nggak bisa ya. Jadi kalau di total dan diturut-turutin ya, mungkin 3 papan juga nggak cukup 1 bulan gitu. Karena emang anak-anak suka banget sama yang namanya telur. Telur mau disambel, didadar, diceplok, itu pasti mereka doyan banget gitu sama si telur ini gitu. Aku juga nggak tahu kenapa. Itu juga berlaku buat Pak Su. Jadi Pak Su setiap buat cemilan, nggak tahu kenapa tepungnya itu mesti kudu wajib harus dicampur sama telur. Goreng pisang, kemudian buat bakwan. Kalau buat bakwan sih ya. Jadi kayak apa sih, campurannya itu harus wajib gitu ada telur. Dan aku nggak tahu kenapa begitu ya, Pak Su itu emang apa-apa pakai telur gitu. Nah, aku jadi keturutan juga kan, kalau numis-numis apa-apa itu dicampurin telur, kecuali numis kangkung ya, nggak pakai telur. Tapi numis bayam, numis sawi, dan numis-numis sayur yang lain gitu ya, mau sawi putih ya, itu pakai telur biasanya gitu. Jadi keikut-ikut ya aku ya. Makanya di rumah ini kalau diturut-turutin itu 3 papan nggak akan cukup. Jadi jatuhnya boros. Makanya aku nggak pernah nyetok gitu. Paling kalau nyetok di awal dan di akhir bulan gitu. Di tengah-tengah itu aku nggak akan pernah nyetok. Jadi emang di tengah bulan kalau mau beli ya beli sebutuhnya gitu. Nggak usah nyetok. Karena nyetok pasti nggak akan cukup. Ada nggak ya di sini bunda-bunda yang boros juga gitu mengkonsumsi telur di rumah?
dan bisa sampai 3 papanan gitu. Ada nggak ya yang sama kayak aku, atau cuman aku aja nih yang over boros ya? Tapi memang aku stopin sih, kalau bisa jangan sampai 3 papanan gitu mengkonsumsi telur ya. Nah, balik ke video, ini kayaknya udah mateng ya. Jadi aku mau tempatin di wadah yang tertutup, karena seperti yang aku bilang, aku nggak punya lemari makan, aku juga nggak punya meja makan. Jadi untuk menghindari binatang-binatang menghampiri lauk pauk aku gitu ya, sayur mayur aku tutup, karena khawatirnya nanti entah ada cicak gitu ya, entah dijilat kucing gitu, makanya aku tutup. Nah, lanjut, ini adalah step dimana setiap habis masak itu wajib ya cuci piring gitu. Jadi padahal tadi sebelum ganti spray aku udah cuci piring dulu, cuman ini karena selesai masak juga banyak perintilan-perintilan kotor ya, jadi mau nggak mau harus dicuci untuk meringankan beban di esok harinya gitu, di esok pagi ya, biar akunya nggak keteter banget gitu dengan cucian piring yang menumpuk. Jadi emang kekurangan ketika masak malam-malam ya begini ya, piring kotornya itu jadi numpuk lagi gitu, dan mau nggak mau kita harus cuci kan. Kita, lu aja kali gitu ya maksudnya aku, jadi mau nggak mau aku yang harus cuci gitu. Nah, kalau ada yang tanya itu yang warna biru apa, kali aja ada yang ke situ ya fokusnya. Jadi yang warna biru itu adalah pot gantung bun, yang aku alih fungsikan menjadi tempat tirisan spons ya spons cuci piring, karena aku nggak punya tempat spons cuci piring yang ditaruh di apa tuh yang lagi hit sekarang, yang ditaruh di kran. Jadi aku pakainya itu pot gantung yang aku beli udah lama banget ya, sebelum aku makeover dapur itu aku beli, cuman karena aku belum punya niat nanem ya waktu itu, dan emang sekarang pun bunga gantungnya aku nggak punya. Jadi aku fungsikan aja dulu untuk meniriskan spons cuci piring aku biar tetap kering gitu, karena itu kan berlubang ya, jadi aku nggak susah ngelubangin lagi gitu, dan dia pasti akan turun airnya. Jadi aku memanfaatkan apa yang ada ya. Oke deh bun, segini aja video yang aku share hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalaupun mungkin tidak ada manfaat yang bisa diambil dari video aku, paling tidak video ini menghibur para bunda, moms, dan teman-teman di rumah. Ambil yang baik dan buang yang buruk, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah, dan tentunya pada manusia itu banyak kekurangan dan kesalahannya ya gitu. Ceramah pula lawak nih ya kan. Oke, sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.